Sejarah migrasi manusia ke Amerika Utara, kalau kita tarik garis waktu jauh ke belakang sana, sebelum ada negara bernama Amerika Serikat sekarang, bahkan sebelum ada kota, ladang, atau peradaban manusia yang besar, wilayah Amerika Utara itu adalah daratan yang luas, yang belum pernah diinjak manusia. Sekitar 20.000 tahun yang lalu sampai 15.000 tahun yang lalu, bumi sedang berada di zaman es terakhir. Suhu global jauh lebih dingin dari sekarang. Es menutupi sebagian besar belahan bumi utara, air laut membeku, dan permukaan laut turun drastis hingga sekitar 100 meter lebih rendah daripada hari ini. Penurunan air laut ini menciptakan sesuatu yang sangat penting, sebuah daratan luas yang menghubungkan Siberia, Asia Timur Laut dengan Alaska. Wilayah ini dikenal dengan nama Beringia. Beringia bukanlah jembatan sempit, lebarnya ratusan kilometer, ada rumput, ada semak, hewan, ya masuk hewan buruan, seperti mamut berbulu, bison, purba, dan rubah besar. Manusia yang hidup di Serbia saat itu adalah pemburu dan peramu. Mereka tidak menetap, mereka mengikuti hewan buruan mereka. Dalam proses itulah kelompok demi kelompok manusia perlahan masuk ke Beringia, tanpa sadar bahwa mereka sedang memasuki benua baru. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, es mulai mencair, jalur darat itu perlahan menghilang. Manusia yang sudah terlanjur berada di sisi Amerika tidak bisa kembali lagi. Mereka menyebar ke selatan sana, mengikuti lembah, sungai, dan wilayah yang mulai terbuka dari es. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa sekitar 13.000 tahun yang lalu manusia sudah menciptakan wilayah yang sangat terkenal sekarang ini sebagai Amerika Serikat, sebagian besar di bagian barat dan tengah. Salah satu budaya tertua yang ditemukan adalah budaya Clovis, dinamai dari penemuan alat batu di Clovis, Meksiko, dengan perkiraan usia sekitar 11.500 sebelum Masehi. Namun seiring penelitian berkembang ditemukan juga situs yang lebih tua lagi seperti Monte Verde di Chili yang berusia sekitar 14.500 tahun. Ini menunjukkan bahwa manusia menyebar ke seluruh benua Amerika lebih cepat dari yang dulu diperkirakan. Ribuan tahun yang pun berlalu, manusia di Amerika Utara berkembang menjadi ratusan kelompok dengan budaya yang berbeda. Muncul suku-suku seperti Navajo, Apache, Sioux, lalu ada Iroquois, Chehok, dan banyak lainnya. Mereka bukanlah satu kelompok yang besar. Bahasa mereka berbeda-beda, cara hidup mereka pun berbeda-beda. Ada yang hidup dari berburu dari padang rumput, ada yang bertani jagung dan lembah di sungai, ada yang membangun pemukiman permanen. Sampai abad ke-15, Amerika Utara tidak terhubung langsung dengan Eropa, Afrika, dan Asia. Perubahan besar terjadi pada tahun 1492 ketika Christopher Columbus mendarat di Serbia, walaupun ia tidak pernah menginjak Amerika Utara. Perjalanannya membuka era baru, kontak permanen antara dunia lama dan dunia baru. Pada abad ke-16, bangsa Spanyol mulai menjelajah wilayah Amerika Utara bagian selatan, dan pada tahun 1513 Masehi, Juan Ponce de Leon tiba di wilayah yang sekarang disebut Florida. Spanyol mendirikan pemukiman seperti St. Augustine pada tahun 1565, yang hingga kini menjadi kota Eropa tertua di Amerika Serikat. Sedangkan di bagian utara sana, bangsa Prancis menjelajahi sungai St. Lawrence dan wilayah Kanada pada tahun 1600-an. Sementara itu, bangsa Inggris mendirikan koloni permanen pertama mereka di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Sejak saat itu, migrasi manusia ke Amerika Utara berubah bentuk, bukan lagi pemburu zaman es, tetapi kolonis, pedagang, dan tentara. Kemudian sepanjang abad ke-17 dan ke-18, jutaan orang Eropa berimigrasi ke Amerika Utara. Alasannya beragam, mencari tanah, kebebasan beragama, peluang ekonomi, atau melarikan diri dari konflik politik. Namun ada satu migrasi besar yang tidak pernah dilakukan secara sukarela. Sekitar tahun 1619, perdagangan budak transatlantik membawa orang-orang Afrika ke Amerika Utara. Mereka diculik dari Afrika Barat, dibawa dengan kapal, dan dijual sebagai tenaga kerja paksa. Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 12 juta orang Afrika diperdagangkan ke dunia baru, termasuk Amerika Utara. Memasuki fase migrasi massal setelah kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, negara ini membutuhkan tenaga kerja besar-besaran. Antara 1840 hingga 1880, jutaan orang Irlandia datang karena kelaparan besar. Orang Jerman datang setelah kegagalan revolusi
pada tahun 1848. Orang Italia dan Eropa Timur berimigrasi pada akhir abad ke-19 di pantai barat. Ribuan orang Cina datang pada tahun 1850-an, terutama saat California Gold Rush dan pembangunan rel kereta api lintas benua. Mereka berperan besar namun juga mengalami diskriminasi berat. Memasuki abad ke-20, Amerika Utara menjadi pusat migrasi global. Orang datang dari Amerika Latin, Asia Timur Tengah, dan Afrika. Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, konflik regional, dan krisis ekonomi terus mendorong perpindahan manusia. Jika ditarik satu garis panjang, migrasi ke Amerika Utara tidak pernah berhenti. Yang berubah hanyalah cara, alasan, dan skala. Dari manusia yang berjalan di atas tanah beku, beringa, hingga migran modern yang menyeberang perbatasan dengan dokumen atau tanpa dokumen. Sejarah Amerika Utara selalu dibentuk oleh pergerakan manusia. Dari inti ceritanya yang sederhana, Amerika Utara bukan dukungan oleh satu bangsa, satu ras, atau satu budaya. Ia dibentuk oleh lapisan-lapisan migrasi selama puluhan ribu tahun yang lalu. Silakan like, subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Allahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.